Satu perikop, satu hari. Pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Kemudian akan dilanjutkan, karena perikopnya cukup pendek, kita akan sambung ke pasal yang ke-15, ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 34 sampai ayat yang ke-36, dan dilanjut ke Matius pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Mari bersama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka seluruh orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjama jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamanya menjadi sembuh. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita pada saat ini, kita mendapati di mana orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat melakukan aksi protes kepada Tuhan Yesus. Kenapa mereka protes? Karena mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus ini waktu makan tetapi mereka tidak membasuh tangan atau mencuci tangan terlebih dahulu. Bagi mereka itu adalah satu pelanggaran terhadap adat istiadat nenek moyang mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adat istiadat atau tradisi. Ketika kita melihat tradisi, maka kita harus mengerti posisi tradisi itu ada di mana. Tradisi itu tidak boleh sejajar dengan firman Tuhan, apalagi kalau ada di atas firman Tuhan. Tradisi itu harus ada
di bawah firman Tuhan. Firman Tuhan yang menilai tradisi-tradisi tersebut. Apakah tradisi yang ada itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau tradisi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan dan bahkan merugikan, maka tradisi itu harus dibuang. Tapi Bapak Ibu, ketika kita melihat dari sudut firman Tuhan, tradisi itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan dan bahkan ada hal yang positif dari tradisi itu, maka tradisi itu bisa dilestarikan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, kita perlu mengerti posisi dari tradisi itu tidak boleh ada di atas firman Tuhan dan sejajar dengan firman Tuhan. Tradisi itu harus ada di bawah firman Tuhan. Bila firman Tuhan itu yang akan menilai apakah itu tradisi yang perlu dipertahankan atau perlu dibuang karena bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk melihat setiap tradisi-tradisi yang ada dalam kehidupan saudara-saudara. Mungkin ada tradisi di dalam keluarga kita, tradisi yang ada di dalam gereja kita, tradisi di dalam suku kita, tradisi di dalam bangsa kita. Kita perlu melihat itu dari terang firman Tuhan. Kalau itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, mari kita tetap jaga tradisi itu. Tetapi jika tradisi itu bertentangan dengan firman Tuhan dan bahkan merugikan diri kita sendiri, maka tradisi itu harus kita buang dari diri kita. Ini adalah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.